room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Sejarah terbentuknya negara Argentina dapat dibagi menjadi beberapa periode penting, dimulai dari zaman pra-Columbus hingga pembentukan negara modern. Zaman pra-Columbus dan penjajahan Spanyol, wilayah yang kini dikenal sebagai Argentina telah dihuni oleh berbagai masyarakat adat selama ribuan tahun sebelum kedatangan Eropa. Pemukiman manusia pertama di Patagonia diperkirakan terjadi sekitar 13.000 tahun yang lalu. Beberapa suku asli yang mendiami wilayah ini termasuk Guaycurú, Guarani, Mapuche, Tehuelche, dan Diaguita yang merupakan bagian dari kerajaan Inca. Penjajahan Spanyol dimulai pada awal abad ke-16 dengan ekspedisi Juan Díaz de Solís pada tahun 1516. Pada tahun 1536, Pedro de Mendoza mendirikan pemukiman pertama di Buenos Aires. Meskipun pemukiman ini tidak bertahan lama, penjajahan lebih lanjut mengarah pada pembentukan Quewisu-Rayón, Rio de la Plata oleh Spanyol pada tahun 1776 yang mencakup wilayah Argentina saat ini. Proses kemerdekaan Argentina dimulai dengan Revolusi Mei pada 25 Mei 1810. Ketika Viceroy Spanyol terakhir di Buenos Aires digulingkan dan dibentukkan pemerintahan baru yang dikenal sebagai Primera Junta. Namun, kemerdekaan resmi baru diproklamasikan pada 9 Juli 1816 di San Miguel de Tucumán dengan nama Provinsi Bersatu Rio de la Plata sebagai identitas negara baru. Perang kemerdekaan berlangsung hingga tahun 1824 dan melibatkan tokoh-tokoh penting seperti José de San Martín dan Manuel Belgrano. San Martín memainkan peran kunci dalam membebaskan Chili dan Peru dari kekuasaan Spanyol. Selama periode ini, Argentina juga menghadapi banyak tantangan internal, termasuk perang saudara antar kelompok unitaris dan federalis yang berjuang untuk kekuasaan politik. Pembentukan negara modern. Setelah perang kemerdekaan, Argentina mengalami periode ketidakstabilan politik yang berlanjut hingga pertengahan abad ke-19. Konstitusi pertama negara disusun pada tahun 1853, meskipun Buenos Aires sempat menolak untuk mengakui konstitusi tersebut dan memisahkan diri dari konfederasi. Pada tahun 1862, Bartolomé Mitre menjadi presiden pertama Republik Argentina yang bersatu. Sejak saat itu, Argentina mulai menikmati stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama berkat gelombang imigrasi dari Eropa yang membawa perubahan demografis dan budaya. Kesimpulannya, sejarah negara Argentina sebagai negara modern adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan penjajahan, perjuangan untuk kemerdekaan, dan pembentukan struktur pemerintahan yang stabil. Dari zaman pra-Columbus hingga saat ini, Argentina telah mengalami banyak perubahan yang membentuk identitas nasionalnya. Baik, saya akan menjelaskan wilayah teritorial Argentina. Wilayah teritorial Argentina mencakup daratan, perairan, dan wilayah sekitarnya. Berikut adalah batas wilayah teritorial Argentina. Batas daratan. Di bagian utara, Argentina berbatasan dengan Bolivia dan Paraguay. Di timur laut berbatasan dengan Brazil. Di timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di barat, Argentina berbatasan dengan Chile yang terletak di sepanjang pegunungan Andes. Di selatan, Argentina berbatasan dengan selatan Samudra Atlantik dan Antartika. Argentina memiliki klaim atas wilayah Antartika yang dikenal dengan nama
wilayah Antartika Argentina. Wilayah laut dan kepulauan. Argentina juga memiliki klaim terhadap beberapa kepulauan di selatan, termasuk Kepulauan Malvinas atau Falkland Island yang saat ini dikuasai oleh Inggris, tetapi menjadi sengketa wilayah antara kedua negara. Argentina juga mengklaim Georgia Selatan dan Sandwich Selatan. Secara keseluruhan, Argentina memiliki wilayah yang luas yang mencakup berbagai macam iklim. Siapa pemimpin negara Argentina dan bagaimana pemimpin bisa dipilih? Pemimpin negara Argentina adalah Presiden Javier Milei. Presiden Argentina dipilih melalui pemilihan umum langsung menggunakan sistem 2 putaran. Untuk menang di putaran pertama, seorang kandidat harus mendapatkan lebih dari 45% suara atau minimal 40% dengan selisih 10% dari pesaing terdekatnya. Jika tidak ada kandidat yang memenuhi syarat tersebut, pemilu putaran kedua diadakan antara 2 kandidat dengan suara terbanyak. Masa jabatan presiden adalah 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali secara berturut-turut. Setelah 2 periode berturut-turut, seorang individu harus menunggu 1 periode sebelum dapat mencalonkan diri kembali. Selanjutnya ada bentuk negara kesatuan. Yang pertama, definisi. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana keseluruhan kekuasaan pemerintah terpusat pada pemerintah pusat. Daerah hanya melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh pusat. Yang kedua ada karakteristik. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan, yaitu kekuasaan utama berada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua ada otonomi terbatas. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada konstitusi tunggal. Hanya ada 1 konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Yang pertama, keseragaman hukum. Peraturan di seluruh wilayah cenderung seragam. Yang keempat ada contoh negara kesatuan, yaitu Indonesia, Jepang, Perancis, Italia, dan Tiongkok. Yang kelima ada kelebihan, pemerintah lebih terkoordinasi dan seragam. Terus proses pengambilan keputusan lebih cepat karena sentralisasi kekuasaan dan biaya administrasi lebih rendah dibandingkan federasi. Yang keenam ada kekurangan, yaitu kurangnya fleksibilitas untuk mengatasi kebutuhan lokal, potensi ketidakpuasan di daerah karena minimnya otonomi dan beban kerja pemerintah pusat lebih berat. Dan selanjutnya ada bentuk negara federasi. Yang pertama, definisi. Negara federasi adalah bentuk negara di mana kekuasaan pemerintah terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian atau provinsi berdasarkan konstitusi. Yang kedua ada karakteristik. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan masing-masing yang diatur dalam konstitusi. Yang kedua ada otonomi daerah. Setiap negara bagian provinsi memiliki kebebasan untuk mengatur urusan internal seperti pendidikan, keamanan lokal, dan hukum lokal. Yang ketiga ada konstitusi ganda, biasanya memiliki konstitusi nasional dan konstitusi di tingkat negara bagian. Yang keempat, representasi di pemerintah pusat, negara bagian atau provinsi diwakili di lembaga legislatif pusat seperti Senat. Yang kelima ada contoh negara federasi, Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brasil, dan India. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya memungkinkan keberagaman dalam pemerintahan. Daerah memiliki kebebasan mengatur kebutuhan spesifik masyarakat lokal dan mengurangi beban pemerintah pusat. Yang terakhir ada kekurangan. Kekurangannya yaitu potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem yang lebih kompleks karena membutuhkan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Oke, sekian. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Argentina.
Sistem pemerintahan Argentina adalah Republik Federasi dengan sistem presidensial. Berikut adalah beberapa ciri utama sistem pemerintahan di Argentina. Yang pertama, ada presidensialisme. Presiden Argentina berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah yang memegang kekuasaan eksekutif. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode tambahan. Yang kedua, ada federasi. Argentina terdiri dari 23 provinsi dan 1 distrik federal, Buenos Aires, yang juga berfungsi sebagai ibu kota negara. Setiap provinsi memiliki otonomi sendiri dengan konstitusi dan pemerintahan lokal masing-masing, meskipun tunduk pada konstitusi nasional. Selanjutnya, nomor 3 ada legislatif. Badan legislatif Argentina adalah Congreso de la Nación atau Kongres Nasional yang terdiri dari 2 kamar. Yang pertama ada Senat. Setiap provinsi memilih 3 senator dan Senat memiliki 72 anggota secara keseluruhan. Senator dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Yang kedua ada Cámara de Diputados atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan ini terdiri dari 257 anggota yang dipilih melalui sistem perwakilan proporsional untuk masa jabatan 4 tahun. Selanjutnya nomor 4 ada yudikatif. Kekuasaan yudikatif di Argentina dipimpin oleh Mahkamah Agung. Mahkamah itu berfungsi untuk menafsirkan konstitusi dan memberikan keputusan atas perkara hukum yang penting. Hakim diangkat oleh presiden dengan persetujuan Senat. Yang terakhir, nomor 5 ada pemisahan kekuasaan. Argentina mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan Argentina menekankan prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan otonomi daerah. Next. Bentuk pemerintahan. 1. Republik Federal. Argentina merupakan negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan federal. Kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan provinsi. 2. Sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintah yang memiliki wewenang eksekutif termasuk mengangkat menteri. 3. Struktur pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun. Presiden juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. 4. Legislatif. Kongres Nasional terdiri dari 2 kamar. 1. Senat, yaitu mewakili provinsi dan kota Buenos Aires. 2. Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu mewakili rakyat secara proporsional. Bertugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menyetujui anggaran negara. 5. Yudikatif. Kekuasaan hukum kehakiman bersifat independen. Mahkamah Agung atau Suprema Corte de Justicia adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan dalam pemerintahan lokal. 6. Pemerintahan provinsi. Terdiri dari 23 provinsi dan kota Buenos Aires atau distrik federal. Setiap provinsi memiliki konstitusi legislatif dan gubernur sendiri. 7. Desentralisasi. Provinsi memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 8. Pemilu demokratis. Pemilu diadakan secara langsung, bebas, dan rahasia. Semua warga negara diwajibkan memiliki atau voting. 9. Konstitusi 1853. Konstitusi saat ini disahkan pada tahun 1853 dan telah mengalami beberapa amandemen, penjamin prinsip-prinsip demokrasi, federalisme, dan pelindungan hak asasi manusia.
untuk keanggotaan internasional. 10. Anggota organisasi regional dan global. Argentina adalah anggota PBB, OAS atau Organisasi Negara-Negara Amerika, dan Mercosur, aktif dalam kerjasama internasional untuk isu-isu demokrasi dan HAM. Akan menjelaskan tentang konstitusi negara Argentina, yaitu Constitution de la Nation Argentina adalah dokumen dasar pemerintahan Argentina dan sumber utama hukum yang berlaku di Argentina. Versi pertamanya ditulis pada tahun 1853 oleh Majelis Konstitusional yang berkumpul di Santa Fe. Dasar doktrinalnya diambil sebagian dari Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi tersebut kemudian direformasi pada tahun 1860, 1866, 1898, 1949, dan 1957, yang terutama mencabut reformasi tahun 1949. Dan versi saat ini adalah teks reformasi pada tahun 1994, Konstitusi Nasional tertua ke-7 yang saat ini berlaku dan diratifikasi pada tanggal 1 Mei 1853. Konstitusi negara Argentina terdiri dari pembukaan dan dua bagian normatif, yaitu pada pembukaan merupakan pengantar yang menyatakan tujuan pembukaan konstitusi seperti memajukan keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan bagi seluruh rakyat Argentina. Yang kedua, bagian pertama yang berisi tentang deklarasi hak dan jaminan, yaitu pada pasal 1-43 yang memuat prinsip-prinsip dasar negara seperti bentuk pemerintahan Republik Federal dan menjamin hak-hak asasi manusia, kebebasan individu, dan hak-hak sosial. Pada bagian kedua yang berisi kewenangan negara pada pasal 44-129, yaitu mengatur struktur dan fungsi lembaga negara termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan provinsi dalam sistem federal.